الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu terkait masyru'iyat al-hajr, disyariatkannya amalan al-hajr dalam syariat Islam, dan bahwasanya al-hajr adalah ibadah sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang maksud-maksud dan nilai al-hajr. Di antara yang akan disebutkan insyaallah bahwasanya al-hajr terhadap pihak-pihak yang berhak dan harus untuk dihajar adalah ibadah. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah meninggalkan sebuah ibadah. Maka pada malam hari ini kita akan membahas jenis al-hajr al-masyru', hajr yang disyariatkan dalam Islam. Setelah kita tahu pada kajian yang lalu al-hajr yang diharamkan. Dan pentingnya pembahasan ini terkhusus bagi talabatul ilm adalah agar terhindar dari mafahim khati'ah, cara pemahaman yang salah di dalam memahami al-hajr, agar tidak tercampur adukkan antara yang wajib dan disyariatkan dengan yang haram dalam perkara ini. Karena salah satu sebab sebagaimana dijelaskan oleh a'immah antara lain Ibnul Qayyim rahimahullah, salah satu sebab seorang jatuh dalam dhalalah karena adanya syubhat yang menggiring dia untuk sulit membedakan mana yang masyru', mana yang ghair masyru' dalam sebuah masalah. Mana yang justru disyariatkan, diwajibkan, ditekankan dengan yang diharamkan dalam sebuah permasalahan. Ini salah satu sebab banyaknya pihak dalam sejarah ini, sejarah umat manusia, jatuh dalam perkara yang menyesatkannya. Maka penting talabatul ilm untuk tahu permasalahan ini. Disebutkan oleh beberapa a'immatus sunnah tentang al-hajr al-masyru', hajr yang disyariatkan. Dalam beberapa kajian yang lalu juga telah disebutkan bahwa hajr itu bisa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah kepada anaknya. Di samping dalil-dalil syar'i tentang masalah ini, penerapan salaf dari sahabat Nabi, para a'immah ahlut taqwa, ahlul ilm, menghajar anak-anaknya. Baik kesalahan itu dalam kesalahan akidah yang dilakukan oleh anaknya, bahkan dalam permasalahan akhlak.
Diriwayatkan dari salaf, dari a'imah, ulama. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, masa anaknya sendiri dihajar? Orang seperti ini penting untuk diingatkan pertama agar dia tahu tentang kadar dirinya. Kadar takwanya. Siapa Anda? Siapa ulama? Banyak orang gak tahu kadar dirinya. Sehingga kadang-kadang gak bisa mencerna apa yang dicontohkan oleh salaf. Mengukur sesuatu dengan kelemahan imannya dia dan rendahnya takwa. Serta sedikitnya ilmu. Ini terjadi pada thalabatul ilm sekarang ini yang yujadil. La ya'rifu qadra nafsih. Dia tidak bisa mengetahui kadar dirinya. Kadar ilmunya, kadar akhlaknya, kadar takwanya, kadar perjuangannya, kadar ghirahnya, kecemburuannya terhadap al-haq. Sehingga kadang-kadang dia menilai ulama. Bahkan salaf dinilai. Ini penting. Hajar juga boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana telah disebutkan. Ayat khusus berbicara tentang al-hajr. Wahjuruhunna fil madaji'. Disyariatkan pula al-hajr. Tentu semuanya ada sebab-sebab. Ada dalil-dalilnya. Nggak boleh perasaan logika bermain. Perasaan atau logika yang menghukumin. Saat perasaan kita yang bermain, perasaan kita yang mendominasi ucapan-ucapan dan penilaian kita, hancur kita, sesat kita jadinya. Atau logika kita yang bermain, yang menilai, menghukumi, lepas dari dalil. Di situ awal mula kesesatan dan penyimpangan seorang hamba. Pentingnya kita punya sikap al-istislam at-tam lil adillatil kitabi was sunnah. Punya sikap berserah diri yang sempurna kepada dalil-dalil Al-Quran was sunnah. Akal kita tunduk, perasaan kita tunduk, adat istiadat kita tunduk. Ini penting. Dan al-hajr juga dilakukan terhadap ahlul ma'asi. Para pelaku-pelaku kemaksiatan. Kemaksiatan lisan, suka berdusta, suka berbicara bohong dalam urusan muamalah, urusan perdagangan, ataupun dalam urusan muamalah-muamalah lainnya, suka bohong. Bukan jatuh pada kebohongan, mungkin seseorang jatuh dalam perbuatan dusta, tetapi dia bukan suka berbohong. Atau dalam bentuk kejelekan akhlak lainnya, suka berkhianat, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara ba'dha nisa'ihi 40 yawman. Wa ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mata. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Imam Abu Dawud As-Sijistani. Bahwa Nabi telah menghajar, memboikot sebagian istrinya selama 40 hari. Loh, katanya nggak boleh lebih dari 3 hari tidak saling menyapa. Ini hak suami. Berarti dalil-dalil umum yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa seseorang itu dilarang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari,
Ini adalah dalil-dalil amun yukhassisuhu al-adillah wa yukhassisuhu al-adillah al-khassah. Dalil yang melarang tentang menghajar saudaranya muslim lebih dari 3 hari itu mimbab amin makhsus, sebagaimana nanti akan disebutkan. Nabi SAW menghajar beberapa istrinya 40 hari. Bayangkan 40 hari. Kalau sekarang ini diterapkan akan ribut, akan ramai. Suami punya hak dengan sebab-sebab syar'i. Seorang istri tidak taat kepada sunnah, seorang istri tidak menunaikan hak-hak suami yang Allah wajibkan atasnya, tidak mau menurut, tidak mau taat dalam urusan rumah tangganya. Suami punya hak. Wallahi takhafuna nushuzahunna. Dan para istri-istri kalian yang kalian sangat mengkhawatirkan adanya sikap nusyuz dari mereka, sikap menentang, tidak mau taat, fa'idhuhunna, maka berikan kepadanya mau'izah, nasihat, sentuhan-sentuhan hati agar dia bertakwa, agar dia ingat Allah, agar dia takut bahwa dia akan kembali kepada akhirat. Qala wahjuruhunna fil madaji', dan hajarlah para istri tadi dalam urusan tempat tidurnya, tidak mau tidur bersamanya, dan tentunya ada batas-batas. Ini butuh pelajaran tersendiri tentunya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa al-hajr atau boikot itu masyru', disyariatkan, perintah dari Allah. Wahjuruhunna, hajarlah mereka. Tentu bukan dengan emosi semata, tentu dengan sebab-sebab yang telah dipelajari, tentu dengan proses nasihat. Cuma sekali lagi intabihu, syariat hajar. Nabi pernah menghajar berapa? 40 hari. Ada orang yang nggak mengerti dalil atau memahami dalil dari sisi sini, yang sisi sana tidak mau dia menolehnya. Loh, haram ini 40 hari. Padahal Nabi sendiri yang melarang lebih dari 3 hari. Kenapa begini? Jahil anta ya akhi. Ente telah mengikuti hawa nafsu. Tanya kepada ulama, idjahilta. Tanya ya akhi, tawadhu. Nah, ini sekarang bermunculan orang-orang yang salah menempatkan dalil-dalil. Jadi fitnah besar dalam medan dakwah di dunia ini. Qala wa Ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mat. Ibnu Umar menghajar, membaikot, menghajar atau membaikot salah satu putranya sampai beliau Ibnu Umar wafat. Gak mau bicara dengan anaknya ini. Kok jahat ya? Kata yang jahil. Antum merasa lebih takwa dari Ibnu Umar, yang dididik oleh Umar bin Khattab, yang dididik oleh Nabi, dididik oleh para sahabat kibar. Antum merasa lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih mengerti tentang dalil dan penerapannya dibandingkan Ibnu Umar. Sungguh Anda telah sombong, wahai saudaraku. Nah, qala al-'allamah Ibnu Muflih fil adab asy-syar'iyyah. Al-'allamah Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab asy-syar'iyyah, jilid yang pertama halaman 274. Qala yusannu hajru man jahara bil ma'asil fi'liyah wal qawliyah wal i'tiqadiyah. Disunnahkan menghajar atau memboikot siapa saja yang menampakkan kemaksiatan. Menampakkan kemaksiatan. Sudah enggak lagi malu melakukan kemaksiatan.
al-fi'liyah, baik kemaksiatan fi'il, ya, perbuatan yang menjijikkan, ya, melakukannya dengan si fulan, mengajak si fulan, mengajak ini, mempromosikan kemaksiatan tadi dengan caranya yang halus, melalui surat menyurat atau dengan cara-cara lainnya. Ini berarti sudah terang-terangan dia. Yang seperti ini dihajar. Yusannu, kata al-Imam Ibnu Muflih. Nah, wah Ustaz, sebaiknya melalui proses nasihat dulu. Kita nggak bicara itu. Beda antara orang melakukan maksiat secara tersembunyi dan malu, takut masih kepada Allah, merasa berdosa, maka nasihatin dan wajib untuk kita tutup aibnya. Tapi dia telah melakukan kemaksiatan fi'liyah, kemaksiatan dalam bentuk perbuatan, terang-terangan di antara teman-temannya atau orang kampungnya. Mulai mengajak, mempromosikan, mengiklankan kemaksiatan itu. Beda dengan yang pertama. Yang kedua ini yajibul hajr. Nah, nanti kita akan melalui insyaallah contoh-contoh. Kita memang lama nggak belajar seperti ini, atau hampir nggak pernah belajar yang seperti ini dari contoh-contoh ulama salaf. Jadi belajar akidah salaf itu bukan hanya sekedar tahu tentang asma'ullah wa sifatih, as-subutiyah wal manfiyah, al-fi'liyah wal dzatiyah, wal raddu 'alal qadariyah wal raddu 'ala la. Salah satu syariat Islam yang diperintahkan dalam Al-Qur'an was sunnah yang diamalkan oleh salafus salih adalah syariat dan ibadah al-hajr. Qala wal qauliyah, atau orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan qaul, dusta sana, dusta sini, nipu sana, nipu sini dengan kata-katanya. Terang-terangan sudah. Fulan dirugikan dalam bidang ini, si fulan. Atau melakukan namimah, mengadu domba. Datang kepada si fulan, menukil pembicaraan ini, datang kepada lawannya, datang menukil lagi sampai ribut. Ini terang-terangan dia melakukan kemaksiatan qauliyah. Hadza yuhjar. Kata Ibnu Muflih, yusannu. Tabihu. Yusannu, disunnahkan. Ini dalam rangka menjaga kehidupan sosial kemasyarakatan. Baik kehidupan akidah mereka, ataupun kehidupan akhlak mereka, atau kehidupan kepentingan duniawi mereka. Kalau nggak ada syariat hajar ini, hancurlah harga diri manusia. Hancurlah kepentingan kehidupan sosial kemasyarakatan. Hancurlah kehidupan akidah masyarakat. Hancurlah kehidupan manhaj masyarakat. Qala rahimahullahu ta'ala wal i'tiqadiyah, atau maksiat dalam bentuk akidah. Akidahnya qutbiyah, akidahnya turasiyah, akidahnya halabiyah. Ini adalah jenis manusia yang yusannu al-hajr. Qala thumma aqada faslan faqala, kemudian al-Imam Ibnu Muflih masih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah pada jilid yang sama halaman 255, faslun, meletakkan sebuah pasal pembahasan tersendiri. Faslun fi hajril kafir wal fasiq wal mubtadi'ad da'i ila bid'atin mudillah. Pasal pembahasan tentang disyariatkannya hajar terhadap seorang yang kafir atau fasik atau mubtadi' yang mengajak umat, mempromosikan kepada umat terhadap bid'ahnya tadi yang menyesatkan.
min adillati ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Min adillati hadzal bab wa hadzal qism ma qalahu Allah taala fi kitabihil aziz. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya hajr dari Al-Qur'an adalah dalil qaulu ta'ala dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian berkawan, berteman, bersandar kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, nanti dengan sebab itu kamu akan disentuh oleh api neraka. Dengan sebab apa? Perkawanan kamu dengan sebab dekatnya kamu dengan ahlul zulm. Nah, qala al-'allama al-Qurtubi rahimahullah fil Jami' Ahkam al-Quran, kitab tafsir karya Imam al-Qurtubi, pada jilid ke-9 halaman 108 tentang makna ayat ini. Qala annaha dalatun ala hijrani ahlil kufri wal ma'asi min ahlil bid'ah wa ghairihim fa inna suhbatahum imma kufrun aw ma'siyah id as-suhbatu la takunu illa an mawaddah. Siapa ini yang mengajarkan? Al-Imam Al-Qurtubi. Tadi kita nukilkan, dengarkan bersama pernyataan siapa? Imam Ibnu Muflih. Orang-orang ini orang-orang salihin ya ikhwan. Mungkin antum kalau melihat mereka, bisa-bisa antum menyangkanya ini malaikat. Melihat sholatnya, saumnya, tawadhu'nya, zuhudnya, zikirnya, sodakohnya, perjuangannya. Orang-orang soleh ini hampir-hampir gak ditemukan di masa ini seperti mereka-mereka. Kadang-kadang orang di zaman ini kalau mendengar nama-nama besar ulama, yang di benaknya dia itu kayak para ahli khutbah, ya, yang kalau berkhutbah itu orasinya luar biasa, retorikanya luar biasa. Al-juhala, orang-orang jahil itu nggak bisa bedakan mana yang ulama, mana yang orator. Itu orang-orang jahil. Nah, tapi thalabatul ilm bisa melihat, bisa menilai. Ini orang kadarnya di mana sih? Nah, fa ini yang kita dengarkan qaulu al-a'immah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini, ayat apa? Ayat ke-113 surat Hud. Beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya al-hajr, pemboikotan terhadap ahlul kufur atau ahlul ma'asi dari kalangan ahlul bid'ah dan yang lainnya. Ini ayat. Fa inna suhbatahum, karena berkawan dengan mereka, dengan ahlul ma'asi, ahlul bid'ah atau ahlul kufur, imma kufrun au ma'siyah. Perkawanannya itu bisa menyebabkan dia divonis kafir atau maksiat. Perkawanan itu bisa bernilai kufur, ya, yang bisa menyeret pelakunya sampai pada kekafiran, atau perkawanan itu dinilai dengan nilai kemaksiatan. Dengan sebab apa? Perkawanan. Karena kata beliau, id as-suhbatu la takunu illa an mawaddah. Perkawanan itu enggak bisa muncul kecuali dengan sebab adanya apa? Rasa senang, suka, cinta, loyal terhadap kawannya tadi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa qala Allah Ta'ala, dalil berikutnya, yaitu ayat ke-68 surat Al-An'am. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina
fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin. Wahai Muhammad, jika engkau mendapati orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu. Tanpa ilmu itu bisa dengan takwil, bisa dengan ta'til, bisa dengan talbis. Talbisul haq bil batil. Itu tanpa ilmu. Dengan tala'ub, mempermainkan bentuk-bentuk pendalilan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Bukan qala fatrukhum. Kalau fatrukhum itu artinya tinggalkan mereka. Tapi yang dipakai oleh Allah kata perintahnya apa? Al-i'rab. Lebih berat daripada at-tark. Fa'arid, berpalinglah engkau dari mereka. Al-i'rab itu biasanya disertai dengan wajah yang benci, wajah yang sedih, wajah yang marah. Itulah i'rab. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka meninggalkan atau mereka berbicara pada pembahasan yang lain dengan ilmu, dengan al-haq, tidak lagi dengan takwil. Kalau dia ahlul bid'ah, ya tiap majlisnya akan demikian. Mentakwil ayat tentang sifat, mentakwil ayat tentang iman, mentakwil ayat tentang jannah, mentakwil ayat tentang af'alullah tabaraka wa ta'ala. Di majlis yang ini, majlis yang itu, yang di masjid, yang di luar masjid. Hada sya'nu ahlul bid'ah. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Bisa saja engkau dibikin lupa oleh syaitan, sehingga membuat engkau wahai Muhammad sempat duduk dengan mereka. Fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan lagi engkau duduk dengan mereka setelah nasihat ini, setelah teguran ini. Nah, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang yang berbuat kezaliman itu. Nah, kezaliman bisa mendolimi manusia, bisa mendolimi dirinya dengan akidah yang sesat, mendolimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. Nah, qala al-Imam at-Tabari rahimahullah fi tafsirih, berkata Imam Tabari dalam tafsirnya. Coba perhatikan ayat kemudian pernyataan mufassir, bukan ayat kemudian logika. Menurut saya. Mufassir. Sekarang al-Imam at-Tabari, Imamul Mufassirin, Abu Ja'far at-Tabari. Qala, dalam tafsirnya jilid kelima halaman 330, fi hadhil ayati ad-dalalatu al-wadihatu 'ala an-nahy 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in minal mubtadi'ati wal fasaqati 'inda khawdihim fi batilihim. Pada ayat ini terdapat dalil yang jelas tentang larangan bermajlis dengan ahlul batil dari segala jenisnya, baik dari kalangan ahlul bid'ah, nih, Khawarij, Qadari, Jabri, Asy'ari, Mu'tazili, dan seterusnya. Di zaman ini pecahan-pecahan Khawarij, As-Sururi, Al-Qutbi, At-Turathi, serta yang mendukung mereka seperti Ar-Ruhaili, Wal-Halabi. Tidak cukup waktu kita bicara satu persatu tentang mereka, sebagaimana sebenarnya dalam beberapa majlis pernah dijelaskan, dan ustadz-ustadz kita juga telah menjelaskan, walhamdulillah.
Qala wal fasaqah. Ataupun jenis yang kedua, ahlul batil dari para pelaku kefasikan, pelaku zina, pelaku perbuatan menjijikkan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, atau yang melakukan mukaddimahnya dan merusak yang lainnya. Atau perbuatan fisik, perbuatan kefasikan lainnya. Dilarang bermajlis dengan mereka. Ya, kalau mereka di luar pondok, di luar rumah kita, di luar komunitas kita, maka itu lebih ringan bagi kita untuk menjauhinya. Tapi ketika pelaku kefasikan atau pelaku kemungkaran manhaj ada di tengah-tengah komunitas kita, apa yang kita lakukan? Selama ini yang sering dilakukan oleh asatidzah adalah nasihat jika itu kemungkaran atau kefasikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk dia segera taubat. Ittaqillah, ente enggak takut pada Allah, kenapa antum melakukan ini ya akhi? Kalau ternyata dia melakukannya secara terang-terangan dalam bentuk nggak malu lagi terhadap temannya, mengajak temannya, menghimbau temannya, mempromosikan kefasikan atau kesesatan manhaj tersebut kepada temannya, berarti dia mujahir, sudah terang-terangan dia melakukan kefasikan atau kemungkaran tadi. Maka yuhjar dalam bentuk apa? Yutrad, dikeluarkan, diusir. Kalau dia mudarris, maka kita akan anta la tastahiqqut tadris. Anda tidak pantas untuk menjadi mudarris. Kalau dia talib ilm, kita katakan Anda tidak pantas jadi talib ilm bersama orang-orang saleh ini insyaallah. Keluar antum ke sana dan ittaqillah. Kalau antum masih melakukan hal ini di ma'had lain atau di tempat lain, kami akan sampaikan ini hajar. Barakallahu fikum. Kefasikan kadzib, da'i, mudarris, yakdzib katsiran, yakdzib fi hadha wa yakdzib fi amwalin nas wa yakdzib fi a'radin nas wa yakdzib. Berdusta dan tidak dirasakan pengaruh dustanya, didengar oleh banyak orang, banyak ikhwah. Berarti dia sudah terang-terangan melakukan kefasikan kadzib. Maka melalui proses nasihat, ketika kita melihat pengaruh negatif kemungkaran yang dia lakukan ini lebih besar, maka di saat itu kita katakan intabih min fulan, hati-hati dari fulan ini, kadzab. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Berbeda kalau seorang walaupun pernah melakukan kemungkaran secara terang-terangan, tetapi dia taubat dan nampak taubatnya, nampak pada akhlaknya, pada ucapan-ucapannya, sedih dia, sedih. Tidak kemudian seperti mengklaim taubat, namun subhanallah kayak tidak pernah melakukan apa-apa. Di tengah-tengah komunitasnya, di tengah-tengah pondoknya, santai aja, tertawa sana, tertawa sini, main futsal, main bola, ya, dan seterusnya. Masih berambisi untuk menjadi musammi', menjadi pengajar. Orang yang benar-benar taubat itu nampak di raut wajahnya. Sedih dia. Sulit untuk tersenyum dia. Nanti kita akan laluin dalil-dalilnya. Sulit melihat temannya tertawa ria, berolahraga, bermain. Dia nggak bisa. Dia duduk di masjid, ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dia baca kalamullah. Dia memurojaah, durus. Loh ya fulan,
Antum dulu mudarris. Kok sekarang ini tiba-tiba antum hadir di majelis-majelis ilmu bersama yang junior-junior ini? Ana banyak dosa. Ana benar sudah belajar, tapi ana enggak beramal dengan ilmu. Ana ingin menebus dosa itu. Semoga hasanat yang ana lakukan antum lihat secara zahir ini, hasanat yang secara zahir itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan mendinginkan panasnya kemaksiatan itu yang ana lakukan. Nampak dia. Ketika ada pihak yang memprovokasi, ya akhi, jangan khawatir. Antum jangan khawatir, nanti kita bersama antum. Ayo terus ngajar lagi. Ayo antum gini. Enggak, jangan khawatir. Kita akan kuat. Enggak merasa karena sudah ada yang mendukung, karena ada yang menguatkan. Enggak, dia takut kepada Allah. Ana mau berbenah ya akhi. Urusan ini ana dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tapi mereka tuh melakukan itu kepada antum, menyikapi antum seperti itu karena benci. Oh enggak. Insya Allah mereka enggak benci. Itulah teman-teman saya yang hakiki. Itu teman-teman saya yang insya Allah semoga anda takdirkan sebagai ahlul jannah. Teman-teman ana yang insya Allah pertemukan di jannah nanti. Bagian daripada al-muttaqun, al-akhilla. Teman-teman setia yang berjalan di atas taqwa. Berlanjut perkawanannya sampai akhirat nanti. Itu kawan-kawan saya. Bukan menunggu kesempatan. Mencari pendukung. Jangan. Menunggu kesempatan yang akan membelanya. Jangan. Itu tidak menunjukkan taubat yang jujur. Dan Allah akan bongkar. Mungkin dia bisa bertahan 5 bulan. Bisa mungkin dia bertahan setahun. Menampakkan dirinya sebagai seorang yang taib. Seorang yang bertaubat. Namun ketika tidak jujur. Akan datang sebuah fitnah. Yang menguak apa yang ada di dalam hatinya. Allahumma ja'alni wa iyyakum min ibadihi as-sadiqin. Wa la taj'alni ya Rabb. Wa ikhwani talabatal ilm. Min ibadikal kadhibin. Itu 2 dalil dari Al-Quran. Satu di surat Al-An'am, yang sebelumnya dari surat Hud. Masih ada dalil-dalil di dalam Al-Quran lainnya. Dalam sunnah adalah kisah yang ma'rufah. Kisah yang sudah masyhurah. Dari peristiwa yang menimpa 3 sahabat mulia. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya ada di dalam As-Sahihain. Kisahnya bisa dibaca dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara yang diucapkan oleh Ka'ab, apa sih kemungkaran yang dilakukan oleh Ka'ab? Dia menceritakan, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasa min baini man takhallafa. Dan Nabi melarang para sahabat untuk mengajak bicara kami bertiga dari deretan orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran perang Tabuk. Kami bertiga dihajar. Rasulullah melarang para sahabat untuk berbicara dengan kami. Bicara dilarang. Kata Ka'ab bin Malik. Naam. Fajtanabana an-nasu wa taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu. Dan para sahabat menjauh dari kami, menghindar dari kami. Wa taghayyaru, dan berubah wajah serta sikap mereka, melengos kata orang sekarang. Berpaling wajahnya dengan wajah yang tidak bersahabat. Kata Ka'ab bin Malik. Nah, diuji kejujuran taubatnya 3 orang ini. Sampai-sampai kata Ka'ab bin Malik, bumi ini menjadi asing bagiku. Asing rasanya bumi yang selama ini aku pijak, selama ini aku berjalan di atasnya di kampung ini. Menjadi asing kata Ka'ab bin Malik.
Ya subhanallah. Qala fama hiya allati a'rifu. Bukanlah bumi yang aku selama ini mengetahuinya, kami mengenalnya atau aku mengenalnya, menjadi bumi yang aku enggak mengenal lagi bumi ini. Maksudnya kampungnya, tempat dia lahir, tempat dia besar, kawan-kawannya yang selama ini berjalan bersama-sama, beribadah bersama-sama, berjuang bersama-sama, tertawa bersama-sama. Bahkan saudara-saudara sepupunya dan seterusnya. Berubah semuanya. Kata Ka'ab bin Malik, "Falabisna ala dzalika 50 lailah." Kami berada dalam kondisi seperti ini dalam 50 malam, yakni 50 hari. Dan kisahnya ma'ruf, bagaimana Ka'ab bin Malik dirayu, diiming-imingi pertolongan dan kesetiaan dari ahlul kitab. Enggak pedulilah. Banyak orang sekarang ketika disikapi oleh kawan-kawannya karena kemaksiatan yang dia lakukan, karena kemungkaran yang dia lakukan, bukannya dia bertobat dengan jujur, malah cari kawan yang lain, cari penguat di atas kemungkarannya. Yang tadinya kemungkarannya yang dia lakukan hanya A, B, C atau 1, 2, 3 jenis kemungkaran, malah bertambah sekarang. Ini karena tidak jujur. Ini disebabkan tidak shadiq. Ayyuhal ikhwah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah untuk dijadikan hamba-hambanya yang shadiqin. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan sampai fitnah yang menimpa kita adalah fitnah yang menimpa agama kita, menimpa akidah kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita. Kalau fitnah dunia, harta kita menjadi hilang, penghasilan kita berkurang, itu jauh lebih ringan. Jangan sampai ya Rabb, wala taj'al musibatana fi dinina, wala aqidatina, wala manhajina, wala akhlaqina. Qala al-Imam at-Tabari, berkata Imam at-Tabari, qissatu Ka'ab bin Malik aslun fi hijrani ahli al-ma'asi. Kisah peristiwa yang menimpa Ka'ab bin Malik adalah pokok dasar dan dalil utama dalam qadhiyah atau permasalahan hajar, pemboikotan terhadap ahlul ma'asi, pelaku kemaksiatan. Kata siapa ini? Al-Imam at-Tabari. Qala qissatu Ka'ab bin Malik aslun fi hijrani ahlil ma'asi. Kisah yang menimpa Ka'ab bin Malik adalah dalil utama, pokok dasar pondasi dalam ibadah apa? Amalan apa? Amalan al-hajr, dalam menghajar atau memboikot para pelaku kemaksiatan. Enggak senyum, enggak ketawa, enggak salam, wala. Antum bisa baca lagi kisahnya, panjang hadis ini. Wa qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi Syarh Sunnah. Imam Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, jilid pertama halaman 226 menjelaskan tentang hadis tadi. Qala fihi dalil ala anna hijran ahli bid'ah ala ta'bid. Pada peristiwa ini ada dalil bahwasanya pemboikotan terhadap ahlul bid'ah berlaku selamanya, tidak hanya dulu kemudian sekarang tidak, sebagaimana itu keyakinan Alil Halabi dengan syubhat-syubhatnya. Dia mempermainkan akal umat Islam, mempermainkan qalbu talabatul ilm, bahkan yang ada di jamiah sekalipun dipermainkan oleh Ibrahim Ruhaili akal mereka. Kata Imam Al-Baghawi, fihi dalil ala anna hijran ahli al-bid'ah ala at-ta'bid, bahwa dari kisah Ka'ab bin Malik ini amalan hajar terhadap ahlul bid'ah berlaku selama-lamanya, alal abad. Masih kita akan baca insyaallah penjelasan ulama kita biidznillah. Sampai di sini kajian malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.